Tentang toga papahan. Belum lama ini ada dari salah satu orang tua yang menyatakan kepada saya kalau mau melihat toga papahan sebaiknya jangan dari Tapanuli, tepatnya dari Pangaribuan, tapi dari Samosir. Ya, sebetulnya kaidah atau hal yang digunakan untuk meninjau sesuatu, hal sesuai dengan basis pengetahuan, dari manapun tentunya melihatnya atau memandangnya atau menganalisanya tentu ya kalau dengan basis pengetahuan yang sama seperti basis pengetahuan hukum ya logikanya adalah sama. Ya, walaupun begitu, ya memang ya dalam pembahasan sebelumnya sudah disampaikan juga sebetulnya ya tentang toga papahan melihat perspektifnya dari Samosir. Sebagaimana telah diketahui bahwa toga papahan yang adalah bagian dari masyarakat hukum adat dari keturunan Raja Sonang terdapat di Desa Papahan, Kecamatan Unaronggo, Kabupaten Samosir. Berbicara tentang toga papahan di Samosir, letaknya sendiri sebetulnya sebagaimana diketahui ada di Desa Papahan. Desa Papahan yang dimaksudkan di Kecamatan Unaronggo memiliki batas-batas sebagai berikut. Di sebelah timur terdapat Desa Unaronggo, sedangkan di sebelah barat terdapat Desa Stijak, di sebelah utara terdapat Desa Pardomuan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Danau Toba. Di wilayah atau di curah tersebutlah terdapat perkampungan masyarakat hukum adat Toga Papahan. Sebagaimana telah disampaikan, ya, di dalam melihat tarombo atau silsila atau kumpulan marga atau toga papahan tidak melepaskan diri tentunya dari konsep masyarakat hukum adat. Berbicara tentang masyarakat hukum adat, di dalam pengetahuannya, di dalam pembahasan selama ini, dia terdapat kalau di dalam pembelajaran di perguruan tinggi misalkan, dia terdapat di mata kuliah hukum adat, tepatnya di dalam pembahasan tentang masyarakat hukum adat. Di sana dibicarakan tentang ya tipe-tipe masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat tentunya di Tapanuli atau di Batak Toba. Walaupun begitu ada juga beberapa tentunya bidang-bidang yang juga membahas tentang silsilah ini di dalam berbagai mungkin pilihan mata kuliah seperti masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan juga mungkin antropologi hukum. Tapi yang jelasnya sebagai sebuah mata kuliah asas yang diikuti seluruh calon mahasiswa Fakultas Hukum, ya tentu pernah bersentuhan dengan yang namanya hukum adat, dan di sana namanya ada pembahasan tentang masyarakat hukum adat di dalam mata kuliah hukum adat tentunya. Berbicara tentang masyarakat hukum adat dalam hukum transnasional seperti yang diketahui, dia tidak hanya diatur di dalam lingkup nasional, di dalam lingkup internasional dia sudah merupakan bagian dari ratifikasi konvensi nomor 169 tahun 1989, nomor 169 di pasal 5A dari konvensi nomor 169 tahun 1989 tentang konvensi masyarakat hukum adat yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam pasal 5A-nya disebutkan bahwa memang masyarakat hukum adat harus dihormati. Ketentuan yang sama juga di dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 juga dimuat di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Di sana dikatakan bahwa negara menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisional masyarakat hukum adat.
Berangkat dari hal tersebut, tentu dari kaidah-kaidah hukum inti tersebut ya tentu itu akan dijabarkan ke dalam hukum positif seperti dalam undang-undang organik atau dalam undang-undang. Sebagaimana telah diketahui, di dalam melaksanakan pasal 18B ayat 2, sebetulnya sudah pernah dikedepankan 2 rancangan undang-undang. Satu sudah menjadi undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 nomor tahun 2014 yang sebetulnya cakupannya merupakan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak tradisional masyarakat hukum adat di wilayah pesisir, dan juga tentunya di dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Cuma memang rancangan undang-undang masyarakat hukum adat sampai saat ini belum diundangkan. Yang sudah adalah mengatur hal yang sama tapi lebih spesifik di wilayah pesisir. Masyarakat hukum adat di wilayah pesisir adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 2014. Itu masalah sisi yang terkait dengan regulasi. Jadi berbicara masyarakat hukum adat ya tentu sudah diatur di dalam bagian dari hukum transnasional, hukum nasional, dan juga dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat? Ya, mengartikan masyarakat hukum adat itu ya terkait nanti dengan bagaimana mengidentifikasi marga di dalam kelompok marga. Karena sesungguhnya ya kelompok marga lah yang sebetulnya membentuk masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di tempat tertentu atau di tempat geografis tertentu dalam waktu yang lama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki leluhur yang sama, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, juga memiliki pemerintahan adat dan memiliki peranataan hukum adat. Jadi kalau dilihat memang dari sisi pengertian atau batasan masyarakat hukum adat di mana silsilah atau tarobo berada di dalamnya, dapat dikatakan ada 7 unsur yang bisa digunakan sebagai identifikasi atau verifikasi marga di dalam kelompok marga atau toga. Termasuk tentunya marga yang ada di dalam toga papahan. Sehingga memang di dalam menentukan atau membuat susunan marga atau toga tidak sembarangan tentunya. Ya kalau sudah ada kaidah hukum atau ada referensi atau rujukan, kembali ke rujukan. Paling tidak dapat dikatakan ya bisa melandasi penyusunan atau formulasi pada 7 kriteria masyarakat hukum adat seperti yang disampaikan tadi, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah geografis yang sama dalam waktu yang lama, memiliki leluhur yang sama, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, memiliki pemerintahan adat seperti raja adat atau raja bius atau raja joro dan sebutan-sebutan lainnya, dan juga tentunya memiliki yang namanya hukum adat yang untuk dijalankan mengikat masyarakat hukum adat tersebut. Jadi ada 7 unsur dari masyarakat hukum adat yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelompok marga atau toga di dalam suatu masyarakat hukum adat, yaitu apakah marga tersebut telah bermukim dalam waktu yang lama di wilayah tersebut, tidak hanya memiliki waktu yang lama tinggal di wilayah tersebut, apakah memiliki leluhur yang sama dengan masyarakat hukum adat lainnya,
Sedangkan yang ketiga misalkan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Memiliki hubungan kuat dengan tanah dalam konteks perkampungan masyarakat hukum adat ditandai dengan bahwa marga tersebut memiliki yang namanya hubungan yang kuat dengan tanah seperti dalam bentuk parhutaon atau sebutan-sebutan perkampungan lainnya, seperti misalkan adalah Luban, Sosor, misalkan Bajar, atau sebutan-sebutan lainnya. Jadi ada hubungan yang kuat dengan tanah. Jadi kalau sebuah marga tapi tidak memiliki huta, kalau melalui kriteria ini dapat dikatakan belum memenuhi sebagai marga di dalam suatu toga. Kalau misalkan belum bisa berdaulat atas sebuah huta, misalkan marga yang bersangkutan. Kecuali dibuktikan memang dulu punya, misalkan dengan sebuah bukti historis yang tidak terbantahkan misalkan. Sedangkan berikutnya memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah. Kalau sudah punya huta, jelas wilayahnya, batas-batasnya, di sebelah barat apa saja, di sebelah timurnya apa, di sebelah utaranya apa, selatannya apa. Tentu kalau cuma memiliki lahan 200 meter, tentu perlu diverifikasi. Apakah diperoleh karena menggarap sebagai pendatang atau sebagai apa? Perlu dianalisa ke sana tentunya. Jadi harus memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, dan juga harus memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam. Suatu marga gak mungkin hidup tanpa sebuah sumber daya alam. Misalkan sumber daya alam utama kalau di desa Pak Pahar Samosir adalah bertani atau memelihara ternak, sehingga harus ada lahan untuk memelihara ternak dan juga ada lahan pertaniannya. Jadi kalau ada ngaku marga tapi tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dipertahankan kepada siapapun di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, tentu perlu diverifikasi lebih lanjut apakah marga tersebut merupakan kelompok toga atau tidak. Karena itu adalah bagian dari satu kriteria yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Sedangkan berikutnya memang untuk tambahan yang di sisi nomor 6 dan 7 yaitu ada pemerintahan adat seperti melalui dalam konteks ada yang mewakili masyarakat hukum adat atau marga tersebut ketika melakukan hubungan dengan masyarakat hukum adat lainnya, itulah disebut dengan pemerintahan adat, seperti dalam konteks Raja Jolo atau Raja Adat atau Raja Bius atau sebutan-sebutan lainnya, dan juga tentunya di dalam melaksanakan atau memiliki ketentuan hukum adat. Jadi itulah bagian dari masyarakat hukum adat. Misalkan kalau dulu ada tindakan-tindakan tercela di masyarakat hukum adat, misalkan di kawasan Danau Toba, diperkirakan kalau sudah perbuatan tercela tertentu, misalkan ada yang sampai diikat kaki, baru misalkan dimasukkan misalkan ke danau sebagai bagian dari pelaksanaan hukum adat. Itu salah satu perkiraan dari kaidah hukum adat yang berlaku di masa lalu. Artinya kalau seseorang dalam masyarakat hukum adat telah melakukan perbuatan tercela, tidak mau menjalankan kaidah hukum adat yang berlaku, diduga kadang-kadang harus ada yang melarikan diri atau bikas ke daerah-daerah lain di dalam konteks melangsungkan kehidupan. Jadi ada kaidah-kaidah hukum adat yang memaksa dalam tanda kutip anggota masyarakat
hukum adat untuk menaati keteraturan di dalam atau kaidah hukum atau kepastian hukum di dalam masyarakat hukum adat. Ada sanksi-sanksi tertentu. Ada juga diduga ya sanksi dalam bentuk misalkan dipabali dari pardaton misalkan. Karena ia melanggar kaidah-kaidah hukum adat, itu salah satu perkiraan lainnya dari kaidah sanksi dari hukum adat. Jadi dibuat kaidah hukum adat untuk menjaga keteraturan tentunya atau kepastian hukum di dalam masyarakat hukum adat. Dari ketujuh unsur masyarakat hukum adat tersebut, ya tentu dilihat dengan wilayah yang ada di desa Pakpahan, dapat dikatakan bahwa wilayah masyarakat hukum adat Pakpahan dari sisi wilayah desanya untuk mengenali atau memudahkan identifikasi masyarakat hukum adat yang ada di sana, maka dapat dikatakan bahwa di desa Pakpahan itu, tepatnya di desa Pakpahan, Kecamatan Narunggu, Kabupaten Samosir, terdapat 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Di dalam wilayah dusun tersebutlah terletak atau terdapat perkampungan masyarakat hukum adat. Dalam konteks perkampungan masyarakat hukum adat yang dikaitkan dengan 7 kriteria masyarakat hukum adat yang disampaikan, yaitu bermukim dalam waktu yang lama, di tempat yang sama, memiliki leluhur yang sama, baru berikutnya memiliki hubungan kuat dengan tanah, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, dan tentunya masing-masing masyarakat hukum adat juga atau marga di dalam kelompok marga memiliki tentunya juga yang namanya pemerintahan adat atau hukum adat untuk menjaga keteraturan sisi masyarakat hukum adatnya, di samping tentunya yang diatur melalui pemerintahan desa. Kalau ditelaah 3 dusun yang ada di desa Pakpahan, Kecamatan Narunggu dengan 7 kriteria masyarakat hukum adat yang ada, maka dapat dikatakan bahwa dari sisi ke-7 kriteria masyarakat hukum adat tersebut, maka di dusun 1 terdapat perkampungan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan sebutan Luban Baringin, Luba Cabi-Cabi, dan Luba Saduduk. Dan dari sisi perkampungan masyarakat hukum adat ini adalah wilayah masyarakat hukum adat Hutanamora Pakpahan, keturunan Hutanamora Pakpahan. Sedangkan di dusun 2 yang diantaranya di sana misalkan ada di sana dengan sebutan Huta Bolon yang langsung melekat dengan Huta Sipira Toba, dan juga diikuti dengan Huta Tukup. Berikutnya misalkan diikuti dengan Luban Hariara, Sosor Siladong, dan Teluk Martahan, dan juga masuk ke wilayah lebih landai lagi atau ke wilayah Danau Toba lagi, ke arah Danau Toba, dengan wilayah Sosor Pasir yang disebut juga dengan dusun 2. Di sini juga tentunya perkampungan Hutanamora Pakpahan. Sedangkan di dusun 3, kalau dilihat kultur atau struktur permukiman masyarakat hukum adat di sana, terdapat keturunan Huta Raja Pakpahan dan juga Lumban Bosi Pakpahan. Dengan demikian, dari 7 kriteria masyarakat hukum adat di Samosir, dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat hukum adat di Desa Pakpahan, Kecamatan Narunggu, Kabupaten Samosir, di dusun 1, di dusun 2, di dusun 3 berdasarkan
keberadaan masyarakat hukum adat di sana melalui hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah atau perhutaun, baik dalam bentuk luban, baik dalam bentuk huta maupun dalam bentuk sosor atau sebutan lain, maka dapat dikatakan bahwa struktur Toga Papahan atau kelompok marga Papahan di Samosir adalah terdiri dari Huta Raja, kedua adalah Huta Namora, ketiga adalah Lumban Bosi. Jadi itu dia perspektifnya. Tentu kalau ada sebutan marga, anggota marga lain, tentu bisa dikaitkan dengan 7 kriteria tersebut. Apakah misalkan sudah bisa dibuktikan, ya tinggal di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Misalkan kalau Huta Raja, Huta Namora, Lumban Bosi sudah ada sekitar 18 generasi, apakah anggota, kalau ada yang lain misalkan, atau sebutan lain 18 generasi misalkan. Dan juga tentunya memiliki leluhur yang sama. Dalam konteks ini harus bisa ditarik garis silsilah dari generasi pertama Toga Papahan. Apakah sudah lengkap susunannya? Dan juga tentunya ya karena dari sisi generasi, kalau memang berada pada titik yang sama, tentu jumlahnya juga paling tidak berdekatan, tidak sampai misalkan terlalu jauh bedanya misalkan. Yang lain misalkan ada 3.000 kakak, sementara yang misalkan yang lain misalkan cuma 30 atau 150 orang misalkan. Jadi harus dilihat dari sisi urutan populasi dari generasi pertama sampai generasi terakhir dalam konteks memiliki leluhur yang sama, dan dikaitkan dengan hukum adat tentunya yang khususnya dengan kaidah Dalihan Natolu, bisa juga terverifikasi dari generasi pertama sampai terakhir, ya tentunya hula-hulanya siapa, karena nggak mungkin anak tanpa hula-hula, dan hula-hulanya itu tidak bisa hanya sebutan di generasi pertama, tapi dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Ya, jadi 7 kriteria masyarakat hukum adat dikaitkan dengan perkampungan masyarakat hukum adat Toga Papahan di Samosir, maka dapat dikatakan Toga Papahan di Samosir berdasarkan 7 kriteria tersebut yang bisa saat ini dibuktikan melalui perkampungan yang ada atau perhutaun yang ada di Dusun 1, yang ada di Dusun 2, yang ada di Dusun 3. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, di Dusun 1 misalkan perkampungan masyarakat hukum adatnya dikenal dengan Lumban Baringin, Lumban Cabi-Cabi, dan Lumban Saduduk. Begitu juga nanti di Dusun 2 ada dari beberapa perkampungan masyarakat hukum adat anggota kumpulan atau Toga Papahan, sedangkan di Dusun 3 juga begitu. Berdasarkan posisi atau komposisi masyarakat hukum adat yang bermukim di Dusun 1, 2, dan 3 dengan 7 kriterianya, maka dapat dikatakan bahwa Toga Papahan ya terdiri dari susunannya keturunan Huta Raja Papahan, kedua keturunan Huta Namora Papahan, dan ketiga adalah keturunan Lumban Bosi Papahan. Jadi dapat disimpulkan dengan 7 kriteria masyarakat hukum adat, ya sebetulnya dari titik manapun sebetulnya melihat kumpulan marga, asalkan digunakan dengan benar 7 kriteria tersebut, ya dapat dikatakan atau diperkirakan bahwa memang susunan seperti Toga Papahan, baik memandangnya dari Kabupaten Humbahas atau Hubangasundutan atau dari Tapanuli Utara, atau lebih tepatnya dari Samosir, sebagaimana permintaan salah satu orang tua kepada saya belum lama ini supaya memandang Toga Papahan dari Samosir. Ya, dengan 7 kriteria yang ada, maka dapat dikatakan bahwa Toga Papahan itu terdiri dari
Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi. Sedangkan 7 kriteria yang dimasukkan tadi adalah, pertama, kelompok marga itu bisa diidentifikasi bahwa memang sudah tinggal dalam waktu yang lama di tempat yang sama, di geografis yang sama, di dalam masyarakat hukum adat. Kedua, ya memiliki leluhur yang sama. Tentu itu bisa dilihat dari leluhur generasi pertama sampai yang terakhir, misalkan turunannya. Dan juga tentunya memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Artinya ya memiliki perkampungan sebagai bentuk tempat tinggal masyarakat hukum adat yang bisa dipertahankan kepada siapapun. Terkait dengan hubungan yang kuat dengan tanah, dengan leluhur yang sama, tentu harus juga memiliki hubungan kuat dengan wilayah. Ada jelas wilayah masyarakat hukum adatnya masing-masing. Dalam konteks masyarakat hukum adat Togapa Pahan, dan juga masing-masing anggota masyarakat hukum adat Togapa Pahan memiliki wilayah masing-masing. Dan juga tentunya memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam. Karena khususnya dalam perjalanan masyarakat hukum adat sangat tergantung kepada sumber daya alam. Sumber daya alamnya, ya kalau itu di Samosir, ya dalam konteks ya pertanian, peternakan, atau perikanan, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya memiliki pemerintahan adat dalam bentuk pelaksanaan adat seperti melalui raja adat, dan juga ya melalui juga maksudnya memiliki peranata hukum adat. 7 kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengidentifikasi atau memverifikasi anggota marga di dalam sebuah kelompok marga. Sehingga dengan adanya kriteria tersebut, ya untuk membuka peluang untuk mengarang atau membuat cerita-cerita baru tentang toga itu semakin kecil kemungkinannya, karena ada patokan yang digunakan. Paling tidak 7 kriteria masyarakat hukum adat bisa digunakan untuk memverifikasi tentang anggota marga di dalam sebuah kelompok marga atau anggota marga dalam sebuah masyarakat hukum adat. Sehingga dengan demikian, ya, berdasarkan 7 kriteria masyarakat hukum adat, maka dapat dikatakan khususnya untuk Togapa Pahan yang ada di Desa Papahan, Kecamatan Onarrunggu, Samosir, dari sisi 7 kriteria tersebut dapat disampaikan bahwa Togapa Pahan itu ada, pertama Hutaraja Papahan, kedua adalah keturunan Hutanamora Papahan, ketiga adalah keturunan dari Lumban Bosi Papahan. Tentu ketika membuka masyarakat hukum adat di tempat lain, bisa dilihat apakah seperti ini cerminannya juga. Atau ada marga lain, atau marga lain nggak di daerah lain. Nah, tentu itu nanti akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Tolong dimaafkan kalau di sana sini ada kekurang sempurnaan, dan kalau ada koreksi tolong disampaikan kepada saya. Kalau memang punya landasan, bisa digunakan sebagai bahan untuk mengoreksi di kemudian hari. Sekian dan terima kasih dari